Pada video ini saya akan memberikan tutorial kepada Bapak Ibu bagaimana dalam pembuatan soal ujian, dan juga kita akan memberikan batasan waktu kepada siswa dalam menjawab ujian yang ada. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar Bapak Ibu tetap mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Kalau begitu, kita masuk saja ke tutorialnya. Langkah awal yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah silakan buat dalam satu folder, baik itu di desktop maupun di local disk D Bapak Ibu, ya, yaitu tempat di mana Bapak Ibu membuat gambar-gambar untuk soalnya dan juga soalnya, ya. Tujuannya apa? Karena di Google Form itu kita tidak bisa langsung main copy paste aja, jadi kita akan input satu persatu. Dia bisa copy paste dengan catatan seperti ini. Soalnya adalah soal seperti ini, tidak ada gambar dan sebagainya. Dia bisa kita lakukan semua. Tapi kalau sudah ada gambar seperti ini, untuk Google Form jadinya manual, ya. Baik, karena ini banyak soalnya yang seperti ini, kita akan coba buat itu tidak bisa main tarik langsung secara sistem, ya. Bentuk dari soal Bapak Ibu kalau bisa soal dengan pilihan jawabannya adalah vertikal seperti ini, tidak terbagi dua di kanan dan di kiri. Ada biasanya soal itu dibagi dua kertasnya. Jadi ada yang A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Jadi tidak turun ke bawah. Saran saya adalah buat soalnya seperti ini agar Bapak Ibu gampang untuk copy paste, ya. Kalau sudah, silakan kita buka ke Google Chrome. Kita langsung saja Bapak Ibu masuk ke Google Classwork, ya. Caranya adalah silakan ambil titik 9 di sini, ambil Classroom Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih mata pelajaran apa yang ingin kita buat, ya. Misalnya saja PJOK, ya. Kita ambil PJOK punya pelajaran saya. Silakan klik Classwork, ambil Create, pilih Quiz Assignment. Oke, ini blank quiz, ini disilang aja. Silakan Bapak Ibu langsung isi saja title-nya. Penilaian tengah semester 1 PJOK kelas 3. Karena saya berada di kelas 3A, saya langsung buat aja 3A. Tergantung Bapak Ibu kelasnya apa. Oke, instruction-nya adalah pada description yang pasti ada salam pembuka, ketentuan soal atau aturan soalnya bagaimana, lalu deadline pengumpulan, dan penjelasan tidak ada remedial, lalu ada salam penutupnya. Tidak perlu pakai tabel seperti ini. Bapak Ibu silakan deskripsinya memanjang, silakan kolaborasi saja, atur aja. Yang penting adalah poin-poin ini yang disampaikan. Baik, sudah itu silakan Bapak Ibu lalu klik Create, ambil Google Form. Maka kita akan muncul dari sisi tampilan awalnya, ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita tinggal mengedit tampilan awalnya, judulnya, ya Bapak Ibu, ya. Penilaian tengah semester. Baik, kita judulnya sudah ada, kita tinggal klik judul atas, maka dia akan berubah secara otomatis. Untuk tahap pertama, silakan Bapak Ibu isi saja penilaian tengah semester 1 PJOK kelas 3 aja untuk di awal, ya. Lalu di sini Bapak Ibu silakan kita lakukan pengisian, tapi sebelumnya jangan lupa dimasuk kepada menu setting dulu Bapak Ibu. Kita klik setting. Pertama kita pilih quiznya dulu. Ini kita buat dalam bentuk kuis, ini di checklist. Lalu turun ke bawah, release grade-nya kita ambil letter aja. Yang perlu siswa lihat adalah miss question-nya sama poinnya, berarti correct answer-nya dihapus saja. Kita pergi ke general. Ini pastikan terchecklist Bapak Ibu, ya. Lalu limitnya ini juga terchecklist. Jadi yang poinnya hanya 3 ini saja. Oke, ini dibiarin saja. Presentation juga itu dibiarin. Nah, ini untuk shuffle soal. Jadi ini tidak perlu Bapak Ibu, ya. Kalau ada soal yang butuh di shuffle juga mohon info kepada
ketua PTS ya. Setelah ini sudah disetting, dipastikan seperti ini formatnya, lalu kita klik save. Oke, pada tampilan yang pertama, silakan Bapak Ibu isi panduan isian aja, yaitu nama siswa, kelas, dan nomor ujian ya. Nomor ujian di dalam satu template ini. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita klik dulu di sini nama lengkap siswa. Maka secara otomatis ini akan berubah jadi short answer. Oke, jangan lupa ini di checklist Bapak Ibu untuk siswa setiap pengisian mereka tidak boleh ada yang kosong dulu baru ke tampilan berikutnya. Lalu sudah, ini dibiarkan aja. Bapak Ibu tambah lagi di sini, klik plus add question-nya. Masukkan lagi kelas. Multiple choice kita rubah jadi drop down. Masukkan kelasnya. Setelah sudah, tambah lagi add question-nya. Silakan di sini Bapak Ibu isi nomor ujian siswa. Secara otomatis multiple choice akan berubah menjadi short answer, tapi karena dia ada tulisan nomor, maka di sini cara sistem akan dicek adalah number ya. Ini diklik saja, lalu kita akan langsung masuk ke session kedua, yaitu dokumentasi siswa. Kita klik aja di sini tambahan untuk dokumentasi siswa. Session keduanya dokumentasi siswa. Ya, di sini buat aja dokumentasi PTS. Lalu kita klik tambah plus. Multiple choice-nya kita rubah, kita buka, dia adalah file upload ya. Klik continue. Lalu Bapak Ibu silakan ditulis di sini. Setelah kita isi seperti ini, Bapak Ibu, allow only-nya kita aktifkan. Bapak Ibu pilih saja image ya, jangan yang lain. Jumlah fotonya satu saja. Ini untuk mereka pada saat ujian ya, pakai baju seragam dan sebagainya. Karena nomor ujian sudah ada di sini. Oke. Lalu Bapak Ibu klik aja maksimum numbernya 1. Di sini kita require aja. Nah, maksimumnya ini jangan 10 MB Bapak Ibu, saran saya adalah 1 GB saja, karena ini adalah jumlah foto keseluruhan siswa ya. Pada saat mereka mengisi ditotalin semuanya adalah 1 GB. Tapi kalau mau lebih besar tidak masalah, tinggal buat 10 di sini ya Bapak Ibu ya. Ini supaya untuk mengantisipasi masalah. Oke, setelah ini sudah selesai, lalu kita akan masuk ke dalam format bentuk soalnya. Tambahkan dia new session, add section ya. Oke, di sini silakan Bapak Ibu isi. Oke, pilihlah jawaban yang paling tepat ya, soal pilihan berganda. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu punya KD ya, misalnya KD 3.2, silakan Bapak Ibu isi di dalam soal pilihan berganda ini ya, dalam kurung KD 3.2. Jadi silakan setelah itu masukin soal-soalnya kalau misalnya di dalam bentuk satu KD. Next KD, silakan Bapak Ibu klik lagi di sini add section ya. Add section, silakan Bapak Ibu masukin soalnya. Oke. Apabila Bapak Ibu tidak menggunakan KD, jadi soal pilihan berganda langsung saja dihapus ini. Nah, masukin saja semua soal yang berjumlah pembelajaran Bapak Ibu ya. Baik, kita akan langsung pembuatan soalnya. Saya klik plus di sini untuk yang session ini. Saya akan masukkan 3 contoh soal ya. Soal yang pertama adalah soal yang pada umumnya ya. Ini ada soal, ada jawabannya.
Saya tinggal copy paste saja. Oke, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa pilihan bergandanya diganti huruf A, B, C, D-nya biar dihapuskan saja. Kalau sudah ini multiple choice, lalu kita masuk ke answer key yang di bawah, ambil poinnya adalah 1 setiap soal. Lalu kita pilih jawaban yang paling benar. Jangan sampai salah Bapak Ibu checklist sekian banyak bakalan jawabannya itu bisa double. Pastikan yang terchecklist adalah 1 saja. Lalu klik done. Ini jangan lupa diaktifkan require-nya. Lalu di sini yang paling penting adalah shuffle option order. Artinya kita akan menshuffle jawaban yang ini. Bisa jadi yang ini nanti di bawah atau yang ini yang di atas ya. Itu akan tershuffle sendiri oleh sistem. Oke, ini soal yang pertama sudah. Sekarang soal yang apabila ada dia soal yang isiannya adalah soal plus gambar ya. Bagaimana caranya? Kita lakukan seperti ini. Klik plus, lalu kita masukkan questionnya. Nah, sebelum kita masukkan questionnya, di sini ada gambar, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan dulu gambar ini ke dalam folder yang saya bilang tadi. Jadi sudah terisi semua di sini gambar-gambar yang ingin Bapak Ibu sisipkan. Jadi tidak ribet lagi. Saya tinggal panggil aja dia, klik gambar ini, lalu saya upload, saya pilih browse. Saya tinggal pilih yang ini ya, saya open. Oke, gambarnya itu sudah langsung ada. Ini silakan diklik gambarnya Bapak Ibu, atur sedemikian mungkin gambarnya kelihatan besar atau kecil ya, diatur saja. Questionnya silakan Bapak Ibu isi, tinggal copy paste aja. Oke, penomoran dihapus. Di sini ada garis 3 ya Bapak Ibu. Ini tujuannya adalah apabila Bapak Ibu mau gambar ini diedit ya. Dia mau pojok kiri, rata tengah ya seperti ini, atau dia mau gambar itu di sebelah kanan, dia akan berubah, atau gambar ini kita mau ganti atau kita mau hapus. Ya, silakan diarahkan kembali seperti biasa. Posisi caption ini adalah hanya untuk menjelaskan apa maksud dari gambar ini jika Bapak Ibu ada penambahan caption di sini. Seperti itu. Silakan dihapus add captionnya kalau tidak perlu. Ini saya arahkan ke sini lagi. Gambar tadi sudah saya atur bagus. Tinggal di copy paste jawabannya. Saya paste di sini. Nah, pilihan diganti, dihapus saja. Jangan lupa answer key-nya tetap diisi Bapak Ibu. Poinnya berapa? 1. Lalu pilihlah jawabannya yang benar. Oke, saya contohkan saja ini. Lalu dan jangan lupa ini di checklist. Lalu ini juga di shuffle option order. Oke, soal berikutnya, bagaimana apabila soalnya adalah pilihan bergandanya adalah dalam bentuk gambar Bapak Ibu? Sama ya, soalnya Bapak Ibu tinggal isi, tapi gambar-gambar ini jangan lupa dimasukkan ke dalam folder ini tadi ya. Silakan Bapak Ibu tinggal isi saja di dalam soal ini. Perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah add image dari setiap jawabannya. Anggap Bapak Ibu buat soal, lalu langsung ambil aja gambarnya di sini. Contohnya seperti ini. Ini saya sampel aja ya. Lalu anggap aja ini. Oke, otomatis gambarnya bakalan ada di setiap pilihan bergandanya. Ini untuk yang pilihan A. Lalu kalau pilihan B bagaimana Pak Chandra? Langsung saja di add image aja dan seterusnya. Kalau ini tidak ada kalimatnya, silakan dihapus saja. Oke, itu untuk soal yang jika ada gambarnya. Lalu Bapak Ibu biasanya kalau bahasa Indonesia ada soalnya seperti ini. Perhatikan cerita berikut. Pasti ada satu cerita untuk beberapa gambar. Ada beberapa pilihan ya. Ini biasanya ada soal yang dari satu cerita bisa menjawab 4-5 pertanyaan, benar ya?
Anggap saja ini saya ambil dari internet. Nah, yang Bapak Ibu lakukan adalah silakan ini di snipping tool-kan saja ya. Ambil di laptop Bapak Ibu Windows 10-nya pojok kiri bawah. Klik aja di sini snipping tool. Atau di search, nanti di sini ada snipping tool, diklik aja. Lalu ambil new, ini snipping tool formatnya new. Kita tinggal arahkan saja. Kalau dia panjang, arahkan ke bawah. Kalau dia segini pendeknya, hanya untuk menjawab beberapa soal, silakan ini di copy. Lalu Bapak Ibu save as aja, pastekan aja. Misalnya kita buat soal nomor 2 lah ya, soal 2. Lalu di save, di close aja ini. Lalu kita pergi lagi ke soal. Silakan klik soal. Di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah cukup mengklik add image aja. Oke, kalau di dalam satu session ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau pisahkan dia ke dalam bentuk satu session lagi, tidak masalah, tinggal tambah session aja. Seperti ini. Ya, kalau mau dirubah. Ya, kalau tidak ya sudah dihapus. Nah, silakan Bapak Ibu buat di bawah ini ya, tinggal tambah add image ya. Masukkan image-nya apa? Browse aja. Pilih tadi soal nomor 2. Open. Oke, dia langsung ada gambar seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu tulis aja judulnya apa. Misalnya cerita ini untuk menjawab 3 soal di bawah. Nah, silakan Bapak Ibu atur saja. Ini tetap settingan saja sama kayak tadi. Ya. Pencet ya, ini tadi sama kayak tadi, settingan saja. Karena ini sudah dibuat, silakan Bapak Ibu tinggal klik plus saja. Nah, dia langsung ada di bawah ini ya. Untuk menjawab 3 di bawah, silakan Bapak Ibu isi saja soalnya ya. Misalnya yang 3 ini tinggal masukkan, tinggal copy dan lalu paste aja. Saya buat seperti ini. Saya tinggal copy dan saya paste aja. Oke, ke option ini silakan di paste. Ini tinggal dihapus lagi. Jadi ini apabila soalnya tidak Bapak Ibu shuffle ya, ada di settingan di sini. Ini kita tidak lakukan presentation ini, shuffle-nya tidak kita checklist ya. Jadi kita bisa masukkan dia di bawah dan tidak akan berantakan. Yang berantakan paling hanya pilihan saja. Ya, Bapak Ibu kalau tidak mau buat seperti ini, silakan dibuat add new session. Oke, anggap ini sudah selesai. Soal kita sudah sampai beberapa soal. Lalu di sini ada jumlah poinnya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau soal Bapak Ibu ada 25, pastikan di sini adalah 25 soal. Ya, mana yang belum Bapak Ibu pilih untuk optionnya, silakan dicek satu persatu dengan baik di answer key ini. Ini ada 1 poin sudah. Ini juga sudah, tinggal Bapak Ibu pastikan mana yang belum. Oke, ini belum karena 3 soal. Oke, saya ambil answer key. Saya pilih yang ini, saya pilih 1. Oke, kita done. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Lalu ini yang perlu dihapus, yang perlu di shuffle adalah bilang bergandanya. Maka dia adalah 3 poinnya karena 3 soal. Oke, setelah ini Bapak Ibu, kita akan membuat anak-anak tidak bisa menjawab lebih dari 1 kali dan juga jamnya ya. Dia hanya bisa kita batasin jam. Silakan Bapak Ibu secara manual sebenarnya kita klik ke responses ini, inilah sebenarnya untuk membatasin, tetapi kita akan buat secara sistem. Silakan Bapak Ibu tetap di question. Yang di pojok kanan atas Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lihat ada add-ons. Disinilah nanti kita akan masukin form limiter. Tapi sebelumnya silakan kita download. Sekarang ada titik 3 garis ini. Titik ini silakan diklik. Kita ambil yang namanya add-ons ya. Kita tinggal install aja. Kita tunggu prosesnya. Nanti di sini silakan Bapak Ibu klik aja form limiter kalau tidak muncul seperti ini. Karena ini muncul di tampilan depan, silakan saya klik. Tapi kalau tidak, silakan Bapak Ibu isi aja form limiter di sini. Saya klik aja ini. Lalu kita akan diperintahkan untuk kita install. Silakan kita install. Kita continue saja.
nanti kita akan diarahkan ke email kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukin email Tabga. Kalau ini tadinya bukan email Tabga, silakan Bapak Ibu sign out ulang, lalu login lagi berdasarkan punya kita ya. Lalu saya turun ke bawah, saya allow aja. Oke, secara otomatis kita tunggu proses loadingnya. Maka form limiter sudah terinstall. Klik saja done. Oke, sekarang dia sudah berhasil kita download. Ini kita close saja, ya. Nah, bagaimana cara lihatnya? Kita tinggal klik ini, dia sudah ada ya. Nah, ini sudah tampilannya sudah jalan Bapak Ibu. Form limiter ini fungsinya adalah kita ingin merubah posisi anak itu kapan dia bisa kita stop untuk menyelesaikan ujian, sehingga mereka tidak bisa lagi mengisi ujian. Jadi tidak ada lagi tulisan missing, tetapi mereka tidak bisa sama sekali masuk ya. Lalu kita klik aja di sini select, kita pilih yang berdasarkan date and time aja. Silakan Bapak Ibu pilih due date-nya mereka ngerjain. Saya anggap saja ini sekarang tanggal 27, saya anggap saja mereka maksimal mengerjakan di hari yang sama. Ya, misalnya ini. Silakan Bapak Ibu pilih timingnya. Kita ambil yang jam 11.55 ya, karena memang tidak ada 11.59 ya, tidak apa-apa. Kalau ada aturannya jam 10, kita bikin jam 10 saja. 10.00 AM kita rubah jadi PM ya, di sini ya Bapak Ibu ya, PM-nya. Jadi dia akan berubah secara otomatis. Nah, kalau sudah berubah secara otomatis seperti ini, dia akan kita klik set. Nah, oke, itu sudah terset. Nah, di sini akan ada pesan. Silakan Bapak Ibu rubah pesan ini. Misalnya jam ujian selesai. Kalimatnya bebas saja Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi pesan ke anak apabila mereka telat untuk mengupload atau mengerjakan ujiannya. Lalu Bapak Ibu klik aja save and enable. Oke, secara otomatis di sini ada tulisannya tadi save ya. Silakan Bapak Ibu close saja. Form limiter adalah sekali saja Bapak Ibu edit, itu untuk sekali pengerjaan aja. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu mau ngedit lagi, siapa tahu Bapak Ibu bingung apakah sudah disettle atau belum, harus diulang lagi dari awal, itu nggak apa-apa. Dia pengerjaannya sekali saja tersave. Oke Bapak Ibu, secara otomatis responnya sudah berubah ya. Ini dibiarkan saja ya. Oke, sudah kita edit, sudah kita rubah. Silakan Bapak Ibu tinggal close saja ini. Lalu kita masuk ke Google Classroom Bapak Ibu. Nah, secara otomatis dia nanti akan tersave. Biar aja dulu seperti ini Bapak Ibu, nanti di Google kita akan tersave. Silakan Bapak Ibu pilih kelasnya. Ya, ini kelas 3A. Oke. Tidak bisa Bapak Ibu pilih sekali semua. Kalau mau pilih sekali semua, itu nanti yang terekam adalah soal yang ini. Jadi anak-anak yang punya email di kelas 3B, 3C tidak akan tersave. Jadi saran saya ambil berdasarkan kelasnya sesuai kesepakatan. Lalu Bapak Ibu ganti due date-nya ini berdasarkan kapan Bapak Ibu mau lakukan. Tadi tanggal 27 ya, tengah malam ya, jam sekian. Bacaan bukannya tadi sudah kita settle. Iya, ini hanya due date untuk Google Classwork-nya saja. Tetapi anak-anak tidak akan bisa menjawab soal itu karena kita sudah buat di limiter. Itu hanya untuk mengunci mereka tidak bisa masuk. Selama ini kan kita buat ini adalah tujuannya supaya waktunya sudah berakhir, tetapi mereka masih bisa mengerjakan. Seperti itu. Topiknya silakan Bapak Ibu klik aja di sini. Soal PTS. Lalu pelajarannya apa? Oke, silakan Bapak Ibu tinggal buat aja seperti ini, lalu di save. Ini juga pastikan ini 3A, tapi di sini tadi itu 3, kelas 3. Saya akan buat ini, saya schedulekan saja supaya tidak masuk ke anak-anak saya ya. Saya klik aja save draft. Oke, secara otomatis dia akan masuk Bapak Ibu soalnya. Oke, sekarang saya mau klik. Nah, secara otomatis dia akan sudah berubah berdasarkan apa yang kita isi.
Perhatikan Bapak Ibu. Nah, sudah ada. Oke, sekarang saya mau coba di kelas 3B. Caranya sama, kita klik saja PJOK kelas 3B. Nah, di sini kita klik classwork, lalu kita klik saja create, lalu quiz assignment. Seperti biasa ini dihapus saja blank quiznya. Silakan diisi ini sama kayak tadi. Penilaian Oke, untuk instructionnya seperti yang tadi saya jelaskan, lalu due date-nya seperti biasa, topiknya seperti biasa dirubah. Ini PJOK-nya pastikan di kelasnya, lalu saya klik create tadi, ambil form. Nah, di sini Bapak Ibu silakan. Yang di sini, yang langkah kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan import, karena soal yang tadi sudah kita buat ya. Itu untuk kelas 3A. Jadi kita mau jadikan ini untuk di kelas 3B. Demikian pelajaran yang lain Bapak Ibu. Silakan di klik import question di sini, jangan diisi dulu. Langsung saja import question di sini. Karena dia soalnya sama. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu lihat apa yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, seperti ini nih. Saya tinggal arahkan aja ya. Penilaian ini tadi ya, tengah semester 1 PJOK kelas 3. Nggak apa-apa, kita klik aja ini. Saya select ini. Nah, ini Bapak Ibu soalnya akan tersimpan secara lengkap. Kita tinggal klik select all aja. Jangan diklik satu-satu, tapi select all aja. Import questionnya 9 ya. Walaupun tadi soalnya 3 itu bukan ya, itu termasuk pengisian nama dan sebagainya, mereka hitung juga. Klik insert ini, maka secara otomatis dia akan masuk seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan ini dihapus, arahkan ke soalnya, dihapus. Untitled ini juga dihapus. Oke, delete selection. Oke, nah di sini silakan Bapak Ibu langsung isi lagi di sini penilaian tengah semester 1 PJOK kelas 3B. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu klik. Jadi, soal yang tadi di 3A tidak akan masuk ke soal 3B. Karena apa? Karena kita sudah kunci kalimatnya di sini 3B. Ya. Ini akan beda dengan PJOK yang si punya kelas 3A tadi. Lalu bentuk soalnya gimana Pak Chan? Tetap sama, sudah berubah. Sudah masuk semuanya ke dalam. Oke, kalau sudah ini semuanya, Bapak Ibu tinggal pastikan lagi di settingan. Ya, ini sudah ada, ini sudah sama. Kita klik di settingan. Quiz-nya dirubah jadi make quiz. Ini dipastikan, kadang ada juga yang tidak bisa ini. Letter, oke, ini pasti sudah tidak terisi. Kita klik aja miss-nya, ini juga poinnya. Lalu kita pergi ke general, ini collect emailnya jangan lupa Bapak Ibu diklik. Limit to answer-nya juga ini diambil klik. Lalu presentation-nya, shuffle-nya ini jangan diklik ya, kalau tidak mau berubah penampilannya. Ini diklik di save, maka akan muncul seperti ini. Ya, sudah terisi. Silakan Bapak Ibu cek soalnya. Lalu yang kita lakukan adalah tadi kita pergi ke add-ons ya, yang sudah kita install tadi. Jangan lupa Bapak Ibu ini tahap terakhir ya, form limiter. Nah, di sini Bapak Ibu klik set limit. Kita tunggu loadingnya. Lalu kita pilih select, ambil date and time. Nah, di sini silakan pilih jamnya Bapak Ibu. Select time-nya juga jam 11.55. Kalau jam 10, jam 10.55. AM-nya jangan lupa diganti jadi PM. Kenapa? Ini bakalan trouble nanti pada saat ujian kita isi AM, ternyata itu sampai nanti malam. Yang ada anak-anak sudah merah semuanya, karena ada pesannya tidak bisa diisi lagi. Ya, kita ini klik aja, kita tinggal set aja. Ini message-nya silakan Bapak Ibu rubah saja kalimatnya, bebas ya. Tidak bisa ujian.
Oke, seperti ini. Lalu save and enable aja. Secara otomatis perhatikan di pojok atas ini, dia akan tertulis save. Nah, ini dia, ya. Secara otomatis sudah ada, ini tinggal disilang aja. Kalau Bapak Ibu lupa apakah sudah kan ulang lagi seperti biasa, karena form limiter itu sekali aja. Bisa dia tiba-tiba kita lupa, kita buat lagi, nggak masalah. Oke, kalau ini sudah, silakan Bapak Ibu close saja ini. Kita masuk ke sini, ini sudah kita isi, poinnya jangan lupa diisi, due date-nya juga dirubah berdasarkan kesepakatannya. Lalu ini tetap seperti ini. Topiknya kita tinggal kopas aja. Oh, nggak ada di sini. Kita tinggal klik aja TSPJOK kelas 3. Ini terserah Bapak Ibu aja, tujuannya apa supaya mereka bisa lihat. Oke, ini sudah saya save draftkan saja supaya tidak kena ke anak didik saya. Lalu ini saya close. Oke, nah dia sudah masuk Bapak Ibu. Secara otomatis kita klik di sini. Nah, ini sudah berubah. Sekarang tulisannya udah 3B, bukan yang tadi. Oke, di kelas yang lain bagaimana? Lakukan hal yang sama dengan pelajaran yang sama di kelas yang sama, atau silakan buat cara yang sama untuk pelajaran yang berbeda di kelas-kelas lainnya. Mungkin itu saja tutorialnya Bapak Ibu, silakan dicoba di rumah, dan saya akan buat tutorial lainnya bagaimana untuk split nilai ya. Grade-nya sudah ada, bagaimana Bapak Ibu akan merubah grade ini ke dalam Excel sehingga tinggal di copy paste aja secara manual. Terima kasih.